Halo anak-anakku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian selama di rumah baik-baik saja ya. Oke, dan ingat jaga kesehatan kalian ya. Untuk saat ini, mohon maaf kita masih menggunakan metode daring ya atau pembelajaran secara online. Jadi kita menggunakan jarak jauh ya. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka, tapi jangan lupa kita harus tetap semangat dalam belajar. Oke. Untuk saat ini, kita langsung saja masuk ke mata pelajaran kita yaitu teknologi layanan jaringan. Ini masih merupakan dari kelanjutan dari kelas 11 ya, mata pelajaran TLJ materinya. Yang pertama, yang akan kalian bahas nanti selama 1 tahun, yaitu 2 semester. Yang pertama adalah bagian dan konsep kerja PBX pada server soft switch. Yang kedua adalah konfigurasi ekstensi dan dial plan pada server soft switch. Yang ketiga, instalasi server soft switch berbasis SIP. Yang keempat, firewall pada jaringan VoIP atau VoIP. Yang kelima, prinsip kerja dan konfigurasi subscriber internet telepon. Yang terakhir adalah sistem komunikasi VoIP. Jadi keenam kompetensi dasar ini akan kalian pelajari selama 1 tahun atau selama duduk di kelas 12. Oke, lanjut saja. Untuk pertemuan pertama, yaitu mengenai bagan dan konsep kerja PBX pada server soft switch. Mungkin ada yang pernah dengar ya. Ada yang pernah dengar mungkin, ada yang belum pernah dengar. Nah, mari kita bahas bersama-sama. Nah, dari soft switch, ada yang tahu soft switch itu apa? Soft switch merupakan istilah generik untuk pendekatan baru teknologi switching, ya, menyangkut di dalamnya istilah call control dan call processing. Karena soft switch merupakan suatu istilah yang generik, maka muncullah beberapa pengertian didefinisikan oleh beberapa vendor dan badan standarisasi. Ya, soft switch merupakan entitas berbasis software yang menjadikan fungsi kontrol panggilan pada jaringan IP. Nah, soft switch itu sendiri diperkenalkan dan dikembangkan oleh International Soft Switch Consortium atau ISC. Tapi berubah namanya menjadi International Packet Communication Consortium atau IPCC. Dan terakhir ya, berubah lagi loh namanya ya. Terakhir ini tapi namanya jangan lupa yaitu Multi Service Switching Forum atau disingkat MSF ya. Soft switch soft switch itu adalah suatu alat yang mampu menghubungkan antara jaringan sirkuit dengan jaringan paket, termasuk di dalamnya adalah jaringan telepon tetap atau PSTN, internet yang berbasis IP, TV kabel, dan juga jaringan seluler yang telah ada selama ini. Jadi secara sistem, soft switch merupakan kumpulan dari beberapa perangkat protokol dan aplikasi yang memungkinkan perangkat-perangkat lain dapat mengakses layanan telekomunikasi atau internet berbasis jaringan IP, di mana kesemuanya menjalankannya dengan software pada suatu sistem komputer. Ya, soft switch itu sendiri dikembangkan dengan memisahkan perangkat keras, ya, hardware yang disebut media gateway (MG) dan perangkat lunaknya atau software yang disebut media gateway controller atau MGC yang fokus pada software call processing. Nah, soft switch itu sendiri dikenal atau lebih dikenal dengan istilah IPPBX. Oke. Sedangkan arsitektur soft switch itu sendiri terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada arsitektur fungsi, yang kedua arsitektur jaringan, yang ketiga adalah arsitektur layar. Nah, arsitektur fungsi itu sendiri ya terdiri juga jadi 4 atau terbagi menjadi 4 juga. Ya. Yang pertama adalah manajemen plane. Dia menangani fungsi seperti berlangganan atau ketetapan jasa lainnya, seperti informasi billing. Ya. Yang B itu Service and Application Plan. Itu menyediakan kendali logika dan pengeksekusi satu atau lebih jasa layanan atau aplikasi dalam suatu jaringan VoIP. Sedangkan Call Control dan Signaling Plan itu mengontrol elemen utama pada jaringan VoIP, khususnya pada Transport Plan. Sedangkan yang Transport Plan itu bertanggung jawab untuk pengiriman pesan antar jaringan VoIP. Pesan ini bisa berupa call signaling, call, dan media setup. Itu bagian-bagian dari arsitektur fungsi ya. Yang kedua, arsitektur jaringan terdiri juga dari atau terbagi juga menjadi 3.
Yang pertama, application server. Itu merupakan entitas pengeksekusi aplikasi. Peran utama application server adalah untuk menyediakan logika layanan dan eksekusi untuk beberapa aplikasi dan layanan. Itu bagian dari application server. Yang kedua, yaitu adalah MG atau Media Gateway. Berfungsi sebagai elemen transport untuk merutekan lalu lintas dalam jaringan source switch dan juga mengirim atau menerima lalu lintas dalam jaringan lain yang berbeda. Ya, itu MG. Sedangkan SG atau Signaling Gateway sebagai gerbang antara jaringan sinyal SS7 dengan node-node lain pada jaringan IP yang dikontrol oleh soft switch. Nah, yang ketiga, bagian dari arsitektur soft switch itu arsitektur layar juga terdiri menjadi tiga atau terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah application layer, merupakan bagian jaringan yang menyediakan dan mengeksekusi satu atau beberapa aplikasi layanan di dalam IMS. Apa IMS? IMS adalah IP Multimedia Subsystem. Sedangkan control layer merupakan bagian jaringan yang berfungsi sebagai pengendali proses pembangunan dan pemutusan hubungan yang melibatkan elemen-elemen jaringan pada layer yang lain. Ya, itu control layer. Sedangkan transport layer merupakan bagian jaringan yang berfungsi sebagai media transfer bagi semua pesan di jaringan seperti call signaling, call dan media setup. Ya. Jadi, ini adalah arsitektur dari soft switch. Nah, fungsi soft switch. Fungsi soft switch sebagai fungsi switching, yaitu teknik switching atau teknik penyambungan merupakan salah satu komponen terpenting dalam jaringan telekomunikasi. Dengan switching, komunikasi point to point dapat dilakukan tanpa harus menghubungkan langsung kedua node tersebut. Sedangkan fungsi soft switch sebagai fungsi kontrol, yaitu pada teknologi soft switch dilakukan oleh Media Gateway Controller atau MGC, yaitu mengarahkan voice over packet building blocks, memvalidasi akun pengguna, menyediakan akses layanan, merutekan pesan pensinyalan ke jaringan PSTN, dan mengatur ketersediaan dari jaringan. Sedangkan fungsi soft switch sebagai pensinyalan, yaitu signaling yang dilakukan antara MGC menggunakan protokol MGCP, Megaku H.323, dan SIP untuk menjamin unjuk kerja sistem yang optimal. Signaling antara jaringan PSTN yang menggunakan SS7 dengan jaringan IP dilakukan oleh Signaling Gateway atau SSG. Itu fungsi soft switch sebagai fungsi pensinyalan. Sedangkan fungsi soft switch sebagai fungsi interface itu adalah soft switch mempunyai interface yang disebut Application Programming Interface atau API yang membuatnya mampu untuk menambahkan atau mengembangkan server-server yang digunakan untuk menambahkan layanan baru. Nah, ini adalah beberapa fungsi dari fungsi soft switch. Nah, komponen-komponen dari soft switch itu terdiri dari 6. Ya. Yang pertama ada Media Gateway Controller MGC atau disebut call agent. Ya. Yang kedua, Signaling Gateway atau SG. Yang ketiga ada Media Gateway atau MG. Yang keempat ada Media Server. Yang kelima ada Feature Server. Yang keenam adalah Operating Support System. Nah, bagaimana cara kerja soft switch? Soft switch customer gateway dan IP telepon mengirimkan sinyal satu sama lain dalam jaringan paket dengan menggunakan protokol telepon seperti H.323 dan SIP. Setelah sinyal diterima, ya kan, soft switch akan mengidentifikasi panggilan masuk yang berasal dari PSTN atau jaringan IP. Nah, jika pihak yang dipanggil menggunakan IP, maka soft switch akan menginstruksikan customer gateway sumber dan customer gateway tujuan untuk membuat rute secara langsung yang masih dalam jaringan LAN ataukah MAN ataukah WAN, ya kan? Jadi, bila yang dipanggil menggunakan jaringan PSTN, maka soft switch akan menginstruksikan originating customer gateway untuk membuat rute menuju media gateway MG yang berhubungan antara lokal dengan central track dan MG bekerja seiring dengan SG. Nah, salah satu contoh implementasi soft switch adalah VoIP atau telepon melalui internet. Mungkin ada yang pernah dengar atau pasti sudah tahu ya di kelas 11 kemarin tentang VoIP, kepanjangannya apa? Sekilas ya. VoIP. Nah, VoIP itu adalah Voice over Internet Protocol atau disingkat VoIP. Jadi jangan lupa ya, masih berkelanjutan ini. Jadi gambarnya seperti inilah ya. Jadi ini ada komputer dihubungkan hub router ADSL modem, ya internet. Di sini ada PBX voice router ya. Jadi ada PSTN juga.
Jadi seperti ini ya, ini kantor 1, ini kantor 2, ibaratnya seperti itu ya. Gambarnya seperti ini. Silakan dipahami ya, itu cara kerja soft sheet tadi. Ya. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya ya, yaitu Private Branch Exchange atau PBX ya. PBX atau Private Branch Exchange adalah penyedia layanan telepon yang melayani pertukaran telepon dengan pusat di dalam suatu perusahaan dan menjadi penghubung antara telepon dari publik ke telepon perusahaan atau jaringan telepon dari perusahaan ke anak perusahaan lainnya di area lebih luas atau untuk publik. Ya. PBX dibagi menjadi dua jenis, yaitu PMBX dan PABX. PMBX atau Private Manual Branch Exchange adalah sistem hubungan telepon yang pengoperasiannya melalui operator. Ya. Sedangkan PABX itu Private Auto Branch Exchange adalah sistem hubungan telepon tanpa melalui operator. Jadi PBX ini dibagi menjadi dua, ada PMBX, ada PABX. Nanti yang kita bahas lanjut ke PABX-nya ya. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu fungsi dari PBX. Nah, sistem PBX secara fungsional memiliki 4 tugas pengolah panggilan utama sebagai berikut ya. Yang pertama, membuat koneksi sirkuit atau menghubungkan antara telepon pengguna dengan telepon yang dituju. Yang kedua, menjaga koneksi atau sambungan selama menggunakan telepon. Yang ketiga, mematikan koneksi atau hubungan jaringan telepon sesuai perintah pengguna telepon. Yang keempat, menyediakan informasi untuk kepentingan akuntansi, misalnya menampilkan lama waktu panggilan atau metering call. Itu 4 tugas pengolah panggilan utama. Fungsi-fungsi dari PBX ya. Dalam sistem PBX seperti itu. Nah, PABX atau Internet Protocol Private Branch Exchange atau IPPBX ya, ada perangkat penyambungan komunikasi telepon yang terletak di sisi pelanggan, misalnya gedung-gedung perkantoran yang memerlukan percabangan sambungan telepon ya, itu merupakan dari PABX ya. Nah, jenis-jenis PABX. Ada beberapa jenis PABX yang tersedia di pasaran. Jadi ada beberapa ya. Yang pertama ada PABX digital. PABX yang mempergunakan pesawat telepon digital untuk ekstensinya. Pesawat digital ini umumnya telah mendukung beberapa fitur seperti conference call, party, dan sebagainya. Nah, yang kedua ada PABX analog. Ada PABX yang hanya mendukung pesawat telepon biasa seperti telepon rumah. Jadi pasti sudah tahu semua ya, PABX analog itu ibaratnya pesawat telepon biasa. Jadi kalau kalian tahu telepon rumah yaitu PABX analog. Yang ketiga itu adalah PABX hybrid ya. Itu menggunakan pesawat telepon digital dan pesawat telepon analog pada port ekstensinya. Itu gabungan ya. Hybrid itu gabungan dari pesawat telepon digital dan pesawat telepon analog. Yang keempat itu ada IPPBX. IPPBX adalah PABX yang berbasiskan IP, Internet Protocol Address dalam proses komunikasinya. IPPBX bisa menggunakan pesawat telepon analog, pesawat telepon digital, dan telepon IP. Mohon maaf, jadi di sini ada kesalahan tulis. Jadi analog ini adalah maksudnya telepon IP. Ada kesalahan tulis sedikit ya. Nah, proses kerja PBX pada server SoftSwitch. Bagaimana proses kerjanya? Yaitu sebuah sistem IPPBX terdiri dari satu atau lebih telepon SIP, server IPPBX, dan secara opsional VoIP gateway untuk terhubung ke jalur server klien SIP baik berupa software atau softphone atau perangkat keras berbasis ponsel mendaftar ke server IPPBX. Dan ketika mereka ingin membuat panggilan, mereka meminta IPPBX untuk melakukan panggilan. IPPBX memiliki daftar semua ponsel atau pengguna dan alamat sesuai dengan SIP mereka dan dengan demikian dapat menghubungkan panggilan internal atau rute panggilan eksternal baik melalui gateway VoIP atau penyedia layanan VoIP ya. Gambarnya kurang lebih seperti ini alurnya. Silahkan dipahami dan dipelajari. Ya. Apakah dari sini ada yang ditanyakan? Ya. Saya ulangi. Ini adalah gambarnya. Ya, silahkan dipelajari berdasarkan penjelasan tadi. Ya, ini adalah proses kerja PBX. Oke. Kalau ada yang ditanyakan, karena kita basisnya menggunakan online, ya, itu ada beberapa cara, ya. Bisa tanya langsung melalui
saya ya melalui saluran WA dengan nomor ini sudah saya cantumkan nomor WA saya ya. Ya. Atau juga kalian wajib gabung ya nanti kalau kalian sudah bisa. Ya. Wajib gabung ke kode Teams gabung grup kelas kalian ya. 12 TKJ 3 kodenya ini, 12 TKJ 1 kodenya ini. Ya, silakan gabung grup kelas. Ini wajib kalau akun dan aktivasi kalian sudah bisa digunakan. Ya. Kalau belum bisa, mohon tunggu sebentar. Silakan laporan. Ya, bagi yang sudah bisa silakan langsung gabung. Untuk materi ini nanti saya akan upload di grup kelas ini. Ya, jadi materi ini nanti juga saya upload. Ya, saya upload di situ bisa kalian pelajari juga. Kalau ada yang tanyakan silakan berinteraksi di Teams grup kelas atau bisa langsung tanya melalui WA. Nah, jadi yang mengajar teknologi layanan jaringan nanti adalah saya, Bapak Doni Ardianto, untuk TKJ 1 dan TKJ 3 bersama partner saya yaitu Bu Evina Fuadia Arifa. Ya, jadi nanti yang ngajar saya dan Bu Vina. Ya, untuk yang menjelaskan daring ini nanti ya, untuk sementara waktu saya ya, Bapak Doni. Ya. Oke. Silakan nanti kalian pelajari, silakan kalian pahami. Kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan, bisa melalui WA ya atau melalui kode Teams jika kalian sudah gabung. Karena nanti materi-materi selanjutnya kalau sudah fix Teams-nya bisa digunakan, kita akan lanjut ke Teams untuk pemberian materinya ya melalui aplikasi Teams. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar ya. Semangat belajar dan terus belajar dalam menggapai cita-cita. Semangat!